Balik lagi di Studio Bola episode ke The 199. Finally baby, finally. Sorry gue udah gak sabaran. Kita masuk lagi ke zona yang kita harusnya di situ. Balik ke habitat awal. Terima kasih buat MU dan juga fans-fans MU, di situ lu nyampe. Aja. Iya. Makasih buat Mason Mount yang udah menang sama Aston Villa. Iya. Gua sih mau saya thanks sama ini ya, sama Everton sih. Everton. Oh iya menang juga sama Newcastle. Harusnya. Soalnya gini, lo siapapun lawan Aston Villa enggak ngaruh, coy. Iya. Everton harusnya penting itu. Gitu. Tenang. Kita opening Tapi dulu. nanti pokoknya nanti kita bakal bahas ya. Spesial banget merayakan Chelsea yang akhirnya kembali lagi. Yes. Champions League. Let's go. Dan ternyata kita di peringkat 4 cuy. Jelas Jadi musim dong. ini tuh not bad lah ya. Mungkin nanti akan kita bahas. Ya. Hari ini bakal ada semangat. bakal ada pembahasan tentang apa aja. Ini yang pasti tentang pertandingan kemarin Chelsea versus Nottingham Forest. Terus juga ngebahas tentang Chelsea yang akan berlaga di final Conference League. Itu dia. Betul. Itu dia gitu kan. Terus juga ada matchnya Maresca yang meledak-ledak di interview setelah game versus Forest. Dan juga ada pemain kunci dari kedua tim yang nanti Yang akan akan final di Conference Conference League. Nah, Ya. sebelum kita lanjut, kita ingetin dulu buat teman-teman yang mau subscribe, langsung di subscribe. Jangan sampai ya. nih kita udah mau episode 200 tapi kamu juga masih belum subscribe juga ya. Ih. Terus bisa juga komen di bawah, di like, di share juga ke teman-teman kamu karena pembahasannya ini tentang road to final Conference League. Kota ini mau juara. Iya. Itu banyak ya. hashtag London kayak mau gitu ya. juara lagi. Nah, oke deh. Sebelum kita lanjut, kita Oh iya, membership. Abis ini kali membership ya. Oke, sebelum kita lanjut videonya, kita opening dulu spesial di Studio Bolanya. Teman-teman, kita mau ngingetin lagi nih, membership Chelsea Indo udah dibuka buat kamu yang ternyata kemarin belum berkesempatan untuk membership atau ternyata kayaknya gue sekarang mau naik level, mau yang jadi gold tier. Boleh banget karena membership udah dibuka. Ya. Ini ada Sampai dua package. Yang pertama adalah blue tier 50.000 apa 75? 75.000 itu nanti dapat lanyard, terus dapat ID card juga Mas stiker. sama stiker. Nah, terus ada juga yang gold tier 170.000. Betul. 75. 75. Terus kalau misalnya yang sebelumnya udah gold tier namanya jadi renewal package. Renewal. Ya. Harganya 165. 165. Seperti biasa dapat kaos, dapat stiker, terus juga dapat lanyard, ID card dan juga undian ke Ada yang melewatkan. apa tuh? Ayo Pouch lu. bag-nya. Ada pouchnya ya. Iya, Dan oke. juga Diomelin lu. undian ke Sabot bag. itu dia ke London, ku berkelana. Ya. Kita kan belum pernah ke London ya, makanya pengen banget. Gue pernah, Harus gue pernah ke London virtual bus Euro. Wah. Lo bisa pakai Geomaps. Jangan lupa teman-teman ikutan membershipnya karena ini bakal dibuka sampai di akhir Juni. Terus Yeah. juga buat 20 Juni. kamu yang ternyata udah ikut jadi member, jangan lupa ikutan lagi. Terus juga kalau misalnya ternyata kamu punya temen yang belum tahu infonya, dikasih tahu. Kalau misalnya kamu punya istri yang ternyata suka Chelsea juga, nah kamu kasih tahu juga tuh. Karena enak gak sih punya keluarga ternyata sama-sama ngedukung Chelsea. Gitu. Nah itu. Kemarin kita udah aja ngelaksanain match yang bikin deg-degan banget. Iya. Nottingham Forest versus Chelsea, main di Nottingham Forest. Ngeri. Dan ternyata pertandingan itu menjadi penentu buat Chelsea di musim depan yang mana akhirnya Chelsea balik lagi ke Champions League. Widih. Coba dong Bang Wanda, Bang Bibiu, ini lu ngelihat pertandingan kemarin lawan Nottingham Forest tuh gimana? Kemarin kan ini ya, apa kita udah bahas juga kan. Iya. Main di City Ground, kandangnya Forest itu emang susah, sulit. Angker. City kalah. Kalah. Arsenal seri, Liverpool seri. Artinya tim-tim besar aja itu yang di atas kita aja nggak dapat poin penuh. Tapi Chelsea di sini bisa ngambil poin penuh. Nah, sebenarnya kalau dari kacamata kita ya yang nonton gitu. Jujur gue nonton nobar tuh HP juga jalan, tapi HP yang nontonnya MU Aston Villa. Oh gitu. Berarti beda sama gue kalau itu. Iya, gue jadi mata ke atas ke layar Chelsea Nottingham, HP MU Aston Villa tuh.
Jadi gue nggak fokusnya kebagi dua. Tapi yang paling mencolok adalah di sini Maresca apa? Itu sih sekalian sih ya. Dibuka lagi ya. Tapi kan pertandingannya pas lu lihat MU Aston Villa, babak pertama masih 0-0 juga kan. Tapi ada tapinya. Ada tapinya. Gini kita bahas dulu dengan Forest dulu, tanggung. Karena di sini Maresca bener di babak pertama memang kita bisa dibilang walaupun terlihat membosankan ya karena nggak ada serangan yang berarti, cuman dari Pedro Neto yang umpan Palmer sekali itu yang kita ngancem, selebihnya kita banyak diancam. Tapi ini adalah menurut gua Maresca tahu caranya buat menang. Apalagi di babak kedua tuh sisi Italianya keluar tuh Catenaccio-nya. Atenasio ya. Jadi sebenarnya formasinya emang 4-2-3-1 kayak biasa, tapi ketika udah gameplay mulai, di situ tuh 4 back-nya itu compact ke tengah, tapi kanan kirinya Chelsea itu ditambah di kiri ada Sancho, di kanan Madueke. Yang di mana dia track back ke belakang. Nah, kenapa dia ngelakuin ini? Karena Nottingham Forest emang udah kebaca sih cara mainnya tuh, jadi dia emang dari wing ya kan, dimana dia bisa ngirim umpan ke tengah, dimana Chris Wood itu udah jadi bulan-bulanan ya, Chris Wood. Terus juga kalau set piece Milenkovic, Murillo itu udah pasti jadi orang yang dituju kalau bola-bola silang. Nah, karena kemarin kita di tengahnya compact dan wing kita tuh mundur, jadi ketika diserang itu bisa dibilang formasi kita tuh kayak 6-2-2 gitu. Dimana kita bisa ngeliat yang ngejaga Aina tuh bukan Cucurella di kiri, tapi Sancho. Nah, dan di kanan tuh bukan Reece James yang lebih ngelebar, nge-wide, tapi di situ ada Madueke. Nah, ini yang ngebikin Chelsea nge-overload lini pertahanannya supaya ngebikin Forest nih jadi nggak bisa ada end produknya gitu. Satu ada tuh yang lolos si Colwill yang kayak nggak tahu ada Wood yang tiba-tiba datang dari belakang. Untungnya tendangannya nggak masuk. Tendangan Jupa fans. Iya bener. Nah maksud gue di sini adalah Maresca tahu how to win-nya gitu. Nah kita ke babak kedua. Nah gue rasa di sini Maresca ini mulai menekankan bahwa itu kan gue lihat sebelum menit 48 kan ya masalahnya. Ya kan Colwill itu artinya gini, kayak lu ngasih tahu ke anak-anak bahwa lu kayak lu bikin 1 gol. Ya, abis itu kita akan bermain bertahan. Kita akan buat ini cepat selesai, kayak gitu. Nah, bener aja kan Chelsea ngincer gol cepat. Setelah dapet, Chelsea langsung bermain defense banget. Si Lavia dimasukin, ya kan? Oh iya benar. Terus KDH juga masuk, gitu. Dan nggak bisa lepas juga dari kesigapan Sanchez, ya, yang lagi kesurupan Peter Cech. Dan di sini emang great mentality dari 2 CB kita, Tosin sama Colwill. Walaupun Colwill di sini bisa jadi protagonisnya karena dia ngegolin, tapi Tosin jangan kita lupain, di situ juga jasa dia oke banget gitu. Tambahan sedikit, kita bisa ngeliat di sini nggak adanya central forward itu malah ngebikin Chelsea bisa ngebikin lawan ini kayak terlena sama lini pertahanannya. Kita beberapa kali tuh memang ngelakuin counter dan serangan yang dimana Palmer tuh bisa ke kanan, bisa di kiri, bisa ke belakang, ya kan? Iya. Palmer malah gue lihat itu antara dia jadi box to box atau jadi roaming playmaker. Asli. Karena sampai ke belakang-belakang sering banget switch. Dan Madueke pun juga ada di babak pertama main di kanan, babak kedua main di kiri kan. Maksud gue di sini emang kita ada blessingnya juga nggak punya CF. Gitu sih paling. Kalau dari Bang Bibiu nih ngelihat pertandingan Nottingham Forest versus Chelsea, lu nontonnya di mana Bang Biu? Gua nobar. Oh nobar. Di Mercure. Wih gila. Di kalau dari Nottingham itu kalau gua gini, ada beberapa pemain yang gua perhatikan ya. Kalau dari Nottingham itu ada Ola Aina, Elanga sama Chris Wood. Kenapa gua fokus di tiga pemain itu? Pertama kalau dari si Chris Wood kita udah tahu jelas lah, dia positioning bagus, striker berpengalaman. Nah, dan dia juga dia itu finisher yang bagus sebenarnya. Oh ya. Cuma emang dia lagi nggak beruntung aja, gue bilang sih. Bukan lagi harinya. Iya, soalnya emang benar-benar gue bilang tuh dia emang lagi nggak beruntung doang. Kalau lagi soalnya dia positioningnya bagus, dia tahu cara nyerang yang gimana gitu. Mungkin
kena mental kali karena dia Nggak. tahu oh nih pertandingan menentukan nih buat nanti ke depannya di Champions League dia. Kalau soal mental sih gue yakin juga pasti dia lebih berpengalaman. Soal mental pasti dia nggak mungkin lah diragukan lah gue bilang. Tapi emang bener gue bilang dia kurang beruntung aja. Nah terus juga Elanga ini gue bilang ini orang kayak Kante gue bilang. Kenapa tuh? Ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Dia walaupun dia di depan, dia mau menjemput bola. Itu yang gue lihat. Jadi dia bisa ada pergerakan. Malah gue lihat tuh nyerangnya si Nottingham. Dimulai dari Elanga. Elanga yang kayak kalau di Chelsea mungkin dia kayak Palmer ya lah gitu. Terus juga dia ya gue apresiasi lah dia sibuk banget lah buat gimana caranya dia kayak memecah kebuntuannya Nottingham gimana gitu. Terus Olaina itu gue bilang kan sama Wanda dari minggu lalu kan. Ini orang underrated. Iya sih emang. Itu jadi lo nggak bisa ngasih dia jangan ngerendahin dia lah gue kayak Dia tuh back yang bagus menurut gua. Bagus. Jadi serangan-serangan dari sayap juga dari dia kan. Terus kalau itu dari Nottingham. Kalau dari Chelsea, gue dari Neto. Mungkin Wanda nggak ngeliat Neto, cuma kalau gue udah ngeliat orang pasti, wah ini orang gila banget. Neto tuh walaupun dia di posisinya di depan ya, di pas 9 ya, lo lihat dia nggak pernah diem boy. Iya, Kalau banyak mana-mana yang switch emang. Jadi dia bukannya orang bilang wah mungkin Neto bikin jadi kayak Decoy. kayak target man mungkin kali kan. Falcao. Enggak, gila dia. Lu kalau ngeliat dia main itu Free roll dia gokil. Iya, dia main kayak kayak Havertz lagi main di final UCL 2021. Iya. Kayak gitu. Bikin Itu sibuk defender lawan. Iya, jadi dia bingung. Iya. Kayak si Murilo bingung tuh dia. Ini mau Siapa yang mau bela jagain? Nah, itu. Nah, Blessingnya itu ada juga. Nah, terus juga gue bilang sama Wanda kan, kalau salah tadi Wanda bilang gol cepat ya, babak kedua. Itu sudah gue udah bilang dari jauh-jauh hari, dari pas kita match lawan Ipswich ya. Ipswich, iya. Iya. Awal gue bilang, Wan, ini kalau salah dia Chelsea bisa menang, bisa ngegolin golin cepat di babak pertama, di babak kedua. Gue yakin everything can happen lah, gue kan. Bisa jadi semua. Ya akhirnya dia ngegolin cepat, terus juga dia langsung nge-defense juga gitu kan. Itu gue jadi kayak ini toh sistem yang dijalankan mereka ini berhasil juga maksud gua. Dan gua harap nih sistem seperti ini bisa diainin juga pas lagi final nanti gitu. Benar-benar. Gitu. Walaupun lu bilang mau jelek gak apa-apa, yang penting kita menang. Itu aja sih gue. Ini mungkin gua nambahin dikit ya. Yang gua lihat juga kayak tadi Palmer yang mainnya jadi entah jadi seorang box to box ataupun jadi roaming playmaker yang akhirnya ngebantu di belakang di kotak penalti yang mana sempat deg-degan tuh kita tuh. Aduh jangan-jangan dapat penalti lagi nih si Nottingham Forest ya. Kalau wasitnya disuruh ngecek VAR aja, gue takutnya juga nanti ternyata kita kena penalti gitu kan. Wasit juga gue kemarin lihat wasitnya juga cukup fair sih menurut gue, nggak ada. Anthony Taylor. Ya gini loh, Anthony Taylor kan banyak kontroversi dia lah. Benar, merugikan Chelsea banget. Ya kalau gue bilang itu, jadi menurut gue nih malam itu dia cukup fair lah maksud gue. Kayak harusnya tuh kalau dia mau main curang bisa aja dia di penaltiin kan. Cuma gue lihat juga emang clear juga sih maksud gue. Nah, terus juga ada Robert Sanchez di mana performingnya di pertandingan itu ya. Istilah kata dosa-dosa dia yang di awal musim gitu blunder-blundernya termaafkan dengan pertandingan terakhir kemarin gitu kan. Iya. Gue jadi sempat mikir, aduh kayaknya udah deh nggak usah beli kiper baru lagi gitu. Jangan terlena. Atau kayaknya Petrovic dibalikin lagi gitu. Karena perform dia yang lawan Nottingham Forest ini ya determinasi yang tinggi, antisipasi yang bagus, kepercayaan diri, keluar kotak penalti buat nyapu bola, yang momen Chris Wood itu ya, yang dia tendangan jumpa fans di situ juga gara-gara udah dihalau juga bolanya sama Sanchez. Makanya sempat akhirnya jadi bolanya ragu-ragu kan si Wood itu mau nendang bola kan. Nah, selain Sanchez, yang gue lihat satu lagi adalah yang performnya mantep banget di pertandingan lawan Forest adalah Reece James. Dimana Reece James di situ ngotot, dia mau head to head lawan backnya Nottingham Forest ketika corner dan
adanya Reece James di back kita saat pertandingan itu bikin rasa aman kita sebagai fans ataupun juga pemain yang di sana kayak oh tenang aja di belakang ada kapten gua nih, ada Reece James juga gitu kan. Dia hatersnya Reece James. Tapi dia saja. Tapi kalau gue bilang ya Reece James di situ walaupun agak sedikit gue takut aduh jangan nanti cedera nih buat pertandingan next di lawan Betis gitu. Cuman rasa aman kita kayak oh yaudah tenang masih ada Reece James nih belakang kita gitu. Jadinya terbantu juga dengan performanya juga di mana kita clean sheet kan. Iya. Itu sih yang gue lihat dari pertandingan versus Nottingham Forest dan juga shout out buat tim talksnya Maresca nih, entah sebelum motivasinya sebelum lawan Forest ataupun hair dryer treatmentnya ketika di jeda antara dua babak ini kan, dimana setelah mungkin ada conversation sama tim, akhirnya berdampaklah dengan gol cepat itu kan, yang Colwill kan. Makanya itu pasti sangat berdampak banget apa yang diomongin sama Maresca ke timnya. Kalau misalnya tim-tim gede pasti udah dibikin Netflixnya gitu kan. Kalau Chelsea ya kita tunggu aja nih, siapa tahu nanti ada dokumenternya nih khusus buat Chelsea gitu. Ada lagi yang mau ditambahin tentang pertandingan Nottingham Forest versus Chelsea? Nggak ada, cukup lah. Kita ke move dulu nih soal interviewnya Maresca setelah pertandingan lawan Nottingham Forest yang ternyata meledak-ledak. Nah coba dari Bang Wanda, ini kenapa nih Bang? Ya, sebenarnya ini simple tapi seru buat dibahas. Apa tuh? Jadi sebenarnya ini gue melihatnya ini adalah akumulasi dari kesabaran Maresca yang dimana timnya ini tuh dibilang tim anak kecil, nggak ada leaders di lapangannya, belum siap ini itu gitu kan. Dan sampai bilang kayak F word for you all gitu. Ada yang ngomong F word gitu. Maksudnya kayak Chelsea emang diragukan, sangat diragukan dengan pandit-pandit di Inggris sana. Sebut saja inisialnya Jamie Carragher. Semua sih, hampir-hampir semuanya pasti meragukan Chelsea. Iya. Ya Ferdinand ya. Masalahnya emang kita sama sekali nggak diunggulkan buat masuk ke Liga Champion. Nah, di mana ketika Maresca bikin kenyataannya berbalik dari omongan mereka, di sini adalah gue rasa akumulasi dari kekesalan itu. Tapi menurut gue kita deserve sih buat euforia. Dulu gue pernah ngatain Arsenal, ini masuk Liga Champions peringkat 4 aja dirayain. Sekarang kita ngerasain gitu. Tapi ini emang maksud gue determinasi teman-teman yang di lapangan gitu ya. Teman-teman gila konco banget kayaknya nih. Maksudnya kayak kelihatan gitu mereka ngotot pengen balik ke habitatnya di awal gitu. Karena mereka juga bilang kan tempat Chelsea ya di Champions League. Gitu. Jadi ya ini bakal jadi post match yang menurut gue inilah cukup teringat nanti suatu saat. Kalau Bang Bibiu gimana nih? Lu pasti tahu dong beritanya dong. Gue tahu beritanya. Maksud gini, kalau misalnya ketika lu jadi pelatih nih kan ya. Satu musim lu tuh diragukan lah. Lu pelatih baru lah gitu. Lu nggak ada kredibilitasnya lah gitu segala macam. Tapi Maresca kan selalu kayak nahan. Kita lihat hasilnya aja gimana. Dan dia hasilnya bisa bawa ke Champions League tuh wah gila sih menurut gua dengan squad yang ada ya. Maksud gua dengan squad seperti ini gitu kan. Yang semua orang tuh nggak mungkin lah Chelsea gini. Tapi kita bisa ada di final, bisa ke Champions League. Ya kan ya everything can happen lah kalau gua bilang gitu. Makanya Mas selalu ya kayak kemarin Wanda sempat apa kayak kecewa lah ya. Postmatnya yang selalu nahan, selalu ngebela anak-anaknya. Yang salah dibela gitu. Ya maksud gua ya mungkin ya ini dari klimaksnya dia lah maksud gua. Tapi ada yang lucu lagi tau. Akhirnya gua ngeliat pertama kali ngeliat ya Todd Boehly masuk lapangan nangis. Dan meluk pemain, maksud gua kayak wah semoga tangisan ini akan dibalas dengan duit yang akan digelontorkan untuk demi striker kelas atas. Kita main Champions League bro. Ya mungkin aja pertama kali gua ngeliat Todd Boehly nangis. Mungkin ini nangis meluk si Colwill, si Enzo Maresca. Iya nanti gue beliin lo Osimhen sama Gyökeres gitu. Gitu kalian. Ntar lu gue beliin Jonathan Tah. Iya, dia udah resmi ke Munchen udah. Oh Munchen ya? Udah here we go. Orang update di mana nih ini? Ada lagi yang mau lu tambahin soal Maresca ini sebelum gue juga ada yang mau gue utarakan. Lu dong, udah. Iya. Nah,
kalau kita lihat kan Maresca ini ternyata dia meledak-ledak ketika euforia kemenangan lawan Nottingham Forest dan juga udah ngasih kita tiket ke Champions League. Gua rasa emang Maresca ini udah berencana dari awal, kalau dari awal musim udahlah kita nggak usah ngasih ekspektasi tinggi-tinggi, tapi pokoknya di akhir musim jeder ternyata melampaui banget gitu kan. Iya benar-benar. Targetnya kelewat jauh. Makanya dia setiap kalau misalnya interview dia bilang, "Ya kita kan saya kan masih pelatih baru, masih season pertama, timnya juga masih baru semua, anak-anaknya masih muda-muda, nggak bisa lah kita sampai Champions League gitu kan. Minimal ya masih peringkat tengah-tengah lah gitu, nggak bisa bersaing dengan top Big Six atau top 4 ini gitu kan." Jadi ngasih ekspektasi rendah, padahal dia dalam hati mindset dan juga tim talks ke skuadnya bilang pokoknya mau nggak mau kita harus masuk Champions League musim depan. Lu ambisius pikirin juga aja, ya doi. lu udah menang Piala Dunia tapi ternyata lu nggak main di Champions League di level klub. Nah, mungkin gitu kali kan nge-triggernya kan. Dan yang kita tahu juga Enzo Maresca sebelumnya adalah pelatih cuman di Championship di Leicester gitu kan, yang dimana torehan terbaiknya dia cuman bikin Leicester promosi. Dapat piala nggak sih sebenarnya di Championship? Dapat ya. Nah cuman kayak gitu doang kan, jadinya orang juga bilang gimana lah ini pasti nggak bisa kayak Antonio Conte yang datang pertama kali ke klub tiba-tiba langsung menangin piala gitu kan. Jam terbang nggak beda lah. Antonio Conte di Spurs juga bisa apa? Dan makanya yang gue pikirin juga awalnya agak underestimate. Aduh kenapa sih pelatihnya Enzo Maresca nih sekarang Chelsea. Sedangkan gue lebih milih kayak yang udah pasti-pasti aja Jose Mourinho. Tapi setelah di game terakhir kemarin hasilnya dan juga nanti lawan Real Betis, gue bilang ini bisa dibilang kita harus mempertahankan Maresca untuk musim depan nih. Kita lihat kejutannya apa lah gitu kan ya. Karena emang hasilnya Chelsea ini dibawa ke tempat yang seharusnya, yang memang udah petnya atau jalannya tuh udah dipengen fans-fans gitu kan. Walaupun banyak kendala-kendalanya kayak Lavia lah yang masih sering cedera, Fofana, Fofana. Pokoknya kita tungguin aja ya nanti kayak gimana nih, apa aja yang mau kejutan-kejutan Maresca gitu kan. Sebelum kita lanjut kita lihat dulu nih untuk pertandingan besok di hari Kamis pagi jam 2. Lu nggak mau ngasih tahu dulu nih, ini acaranya apa nih, nobarnya apa gitu? Karena gue lihat ini nobarnya agak dibilang nobar akbar nih. Oh iya dong. Gue kan El Nobar nih kemarin nih udah. El Nobar ya. Karena gue nggak punya kesempatan buat nonton nobar baru sekarang. Coba Bil, kasih tau Bil, langsung Bil. Lu kan kebetulan panitia nih. CSI Jakarta featuring dengan CSI Tangsel, CSI Depok dan CSI Tangerang. Kita bikin nobar akbar di Jakarta, tepatnya di Sarina. Gila, udah pusat kota banget tuh. Ya, di Garuda Arena, di Sarina, Jakarta Pusat. Tuh. Di kita nanti bareng dengan sama Wanda nih. Widih. Nah, kalau kan ini gara-gara jam 2 pagi ya, teman-teman. Ingat, ini kan besokannya hari Kamis itu tanggal merah. Nah, jadi mungkin buat pekerja-pekerja kan banyak nih ya, yang kayak gua gitu ya. Pulang kerja, mending jangan langsung pulang, langsung aja ke Sarina, pasti udah ada orang di situ yang pasang-pasang rigging gitu kan, pasti ada kan, gulung-gulung kabel, ya, gitu, ini masang lighting gitu, ada kita pasti nanti kan. Jangan lupa juga teman-teman diajak teman-temannya mungkin yang suka Chelsea, cuman kayak jarang ikut nobar atau belum ada ketertarikan segitunya. Nah ini saatnya nih, karena momen ini adalah final dan kalau dikasih persentase ya, lawan kita cuma Real Betis 75%. Wait. Ini mau lupa gue nih ngehajar nih langsung gitu. By the way ya, ini gue udah tanya ke Coach Justin nih. Gue tanya Coach Justin. Coach Justin Laksana. Coach, ini gimana nih nanti Chelsea lawan Betis? Kira-kira menang apa enggak? Soalnya kan Conference League final. Dia bilang, lawannya cuma Betis. Gitu katanya. Lu tahu lu berdua gimana nih untuk pertandingan ini nih? Ini gue mau counter ke Coach Justin nih. Coach tahu nggak sih Coach? Conference League itu selalu menghadirkan juara-juara baru Eropa. 2022 Roma gelar pertama Eropanya. 2023 West Ham gelar pertama Eropanya. 2024 Olympiakos gelar pertama Eropanya. Nah sekarang
bisa jadi gelar pertamanya Betis, coach. Iya. Bisa jadi. Bisa jadi. Enggak, Bisa jadi. Betis juga kemarin udah ganti logo kan, kebetulan jadi Iya. burung juga kan. Karena yang juara-juara akhir-akhir ini yang udah lama nggak juara, logonya atau misalkan panggilannya itu adalah burung juga kan. Nah, gimana nih lu ngelihat nanti deh pertandingan Chelsea ini lawan Real Betis di Polandia. Wroclaw. Oh. Nyebutnya nggak gitu. Gimana tuh? Gimana nih? Ini IELTS tinggi. Gimana? Kebetulan Ya. teman-teman ya, gua kasih disclaimer dulu. Bang Wanda nih dulu pernah punya gebetan, itu orang Prancis. Jadi kayak wiju. Bagus banget nih. Kan? Kayak, Bini gua nonton kan mantap. Dia kulik tato gua. emang enggak ngasih tahu. Aduh, tidur luar. Enggak, itu kalau Wroclaw itu kalau bahasa Indonesia. Heeh. Kan dia Polandia, pakai bahasa Polski. Ya. Oh, gimana tuh? Gimana? Jadi itu nyebutnya bukan Wroclaw, Apa nyebutnya? Wroclaw. Jauh. Serius, men? Wroclaw. Tuh. Bang Ade tuh. Iya, Wroclaw. Oh, ini benar. Newer. Ini kalau gue percaya, soalnya dia apa? Sastra Prancis. Oh, Yoi, Wroclaw. Jadi kita jangan sampai salah kita. Kita football harus memberitahukan info yang betul. Baca bukan Wroclaw, Wroclaw. Nah, Nah, ini pokoknya lah. ada fun fact apa nih di pertandingan lawan Real Betis ini? Entah dari Gimana, Bim? stadiumnya. Gue nih, Iya, lu coba. lawan Betis itu gue pertama gue nggak setuju kalau lu bilang itu lawan yang mudah. Oh, iya, Kenapa setuju. tuh? Kalau misalnya lu udah di final, berarti kan Everything can happen. lu itu udah lawan pasti lawan yang terbaik. Betul. So, dia udah ngalahkan beberapa lawan kan. Jadi jangan bilang seperti itu maksud gua. Ini Betis ini diisi pemain kalau lu bilang ya, mungkin sebelah mata lah gitu, segala macem. Mungkin Koci yang bilang gitu kan. Tapi kalau lu lihat nih lebih detail lagi, dia masih punya Bellerin. Iya, Hector Bellerin. Mantan Arsenal ya. Anthony Lord. Buangannya MU. El Gasing yang sangat gacor di Liga dan di Champions League. Isco. Buangannya Madrid. Nggak diperpanjang kontraknya. Lu Isco ini tuh, aduh, gua kayak apa? Ini pemain yang sangat gua perhatikan banget nih. Gua juga udah banyak bilang sama Wanda. Isco ini pemain yang serba bisa. Ketika lo butuh penyerangan, dia memulai serangan. Kreativitas berarti ya, build up. Ketika lo butuh gol, dia bisa jadi mesin gol yang tak terduga. Di sini Itu maksud gua. Jadi kayak Isco ini pemain yang, aduh, lo harus perhatiin banget ya nih buat Enzo Maresca nih ya, gua bilang. Anjay, Ribet. Lo harus Anto Isco tuh, kalau perlu tempelin sama si Caicedo tuh. Fun fact-nya, Apa tuh? Isco dipanggil lagi ke timnas La Furia Roja. Kok bisa? Mantap. Dipanggil sama Timnas itu ya? Spanyol manggil dia lagi cuy. Iya. Madrid, kalau Madrid ada gak yang manggil? Madrid. Ada. Ada ya. Raul. Terus apa lagi nih? Jadi maksud gua kalau lu lihat Betis sekarang sih beda lah sama Betis yang tahun lalu lah gitu. Apalagi kedatangan Isco sama si Anthony ini kan. Jadi ya gue pikir ini bakal jadi pertandingan menarik. Pasti menarik banget lah apalagi final kan. Tuh. Ya tadi kata Wanda bilang everything can happen lah. Gitu. Lu bisa jadi pembantaian, bisa jadi sampai jam 6 pagi nanti penalti, who knows lah gitu kan. Tapi gue gak mau sih penalti sih. Iya, capek anjir, deg-degan. Iya itu sih. Seru. Begadang jam segitu dibikin deg-degan, buset. Tapi ya gue harap sih si Chelsea ini bakalan bermain all out ya. Soalnya kan dia juga udah gak mikirin liga lagi lah. Kita udah ke UCL, udah dapet tiket UCL, pas kita bakal mainnya nothing tulus lah. Iya. Kita udah gak ada beban, kita udah gak ada ini lagi. Udah bermain lepas dan gua harap sih konsistensinya si Enzo Maresca ini sih nanti perlu dipertahankan, itu sih gue bilang. Oke. Dari Bang Bibi udah, sekarang dari Bang Wanda gimana? Mungkin gue dari yang umum ke khusus kali ya. Jadi tempat diselenggarakan final ini tuh sebenarnya kotanya cukup bagus, cukup bergengsi gitu. Kenapa tuh? Karena Wroclaw ini ternyata punya alun-alun yang besar yang dimana bisa menampung banyak supporter gitu. Kalau di timnya kan dia dari Langs Wroclaw ya, tim Polandia. Nah sebenarnya dia derbynya nih sama Lechia Gdansk. Oh. Tuh sama gini-gini yang dulu si Egi ya. Fikri. Sama Warsawa juga dari derby tapi nggak begitu parah. Maksudnya budaya bola ini kenceng di situ. Nah, cuman kan fans Chelsea ini kan
sering bikin onar ya kalau final. Nah, maksud gua terakomodir nih di alun-alunnya. Nah, kotanya ini juga sebenarnya punya banyak tempat wisata yang bagus gitu. Kayak ada monumen patung-patung orang kerdil atau syukur caci gitu tuh. Terus juga dulu sebenarnya ini sempat dikuasai sama Jerman. Setelah Perang Dunia jajah, setelah Perang Dunia Kedua selesai, balik ke Polandia. Nah, itu sedikit info terkait dengan Wrocław. Nah, terkait dengan gamenya, jadi presidennya Real Betis nih, si Angel Haro, itu dia ngomong kayak kemarin ini, siapa? Bapak Andre Rosiade ngomong ke teman Papsen Padang. Gimana tuh? Ya kan? Gimana tuh? Kalau bertahan ada bonus. 5 juta cuy. Nah, artinya ini juga Presiden Betis juga ngomong gitu ke anak buahnya gitu. Lu kalau menang nih, tenang, bonus udah ready. Artinya emang dari board sampai ke bawah tuh support banget Betis nih. Chelsea juga sih. Cuman nggak sejor-joran Betis karena ini adalah final pertama dia di Eropa. Wah. Gitu. Sejarah baru untuk Sejarah Real baru. Betis ya. Fun fact nih. Enggak juga sih. Gitu. Itu kalau Rehan. Nah, didukung oleh pelatihnya si Pellegrini. Pellegrini ini gurunya Maresca cuy di West Ham. Ini ada gambarnya nih, tuh. Nah. Wah. Ini karena siap tuh. dikasih langsung sama El Presiden kita kan? Iya. Bos ADS nih kan. Artinya emang ini pertarungan antara guru dan murid. Ya, ditambah lagi skuadnya tuh Chelsea sebenarnya udah nggak asing. Ada Lo Celso dulu di Spurs, ya kan? Ada Ayoze Perez dulu di Leicester, ya. Hector Bellerin di Arsenal. Anthony di MU, ya kan? Isco mungkin oke, beda ini. Nah, artinya sama ini siapa? Bek Arsenal ada lagi gue lupa. Oh, sama kipernya. Nah, kipernya seru nih. Kipernya itu kan si siapa nih? Si VATS itu kata cedera. Yang gantiin kemungkinan Adrian. Oh, mantannya Liverpool. Kita pernah ada pengalaman buruk sama Adrian, Super Eropa. Super Eropa coy. Kalah kita sama Liverpool, kipernya Adrian. Oh. Nah, jadi emang ini tricky banget. Jadi Chelsea sebenarnya nggak bisa anggap remeh, nggak bisa anggap remeh. Betis ini punya banyak peluru yang disembunyikan lah gitu. Tapi angin baiknya adalah Nkunku, Giu udah mulai pulih, Jackson yang bisa main. Nah, Chelsea datang ke Wrocław dengan skuad yang sehat. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau lu tambahin? Tapi gue juga pengen ini sih nanya Wan tuh kalau si Mudryk gimana sih Wan? Harusnya Wan? Kalau Mudryk kan mesti lewat persidangan dulu. Cuman yang gue dengar sih Chelsea mau make tapi dia didaftarin ke Conference League kan? Di squad registration. Iya. Daftar, cuman nggak tahu deh boleh dapat medali apa enggak. Itu dia ditanya gua gitu. Apakah dia bakal hadir gitu? Nah, ini mau ada yang lu tambahin lagi soal pertandingan nanti nih lawan Betis karena gua dikit. Apa tuh? Betis ini kan dari Sevilla kotanya. Iya. Oke. Nah, Sevilla itu kotanya kalau yang juara kayak Europa League, lu tau lah. 7 gelar main Sevilla. Artinya emang nih kota kayaknya bisa bawa angin segar juga buat tim-tim yang di final Eropa. Terakhir menang gitu. Europa League juga kan lawan Sevilla kan? Kita bukan Arsenal dong. Arsenal terus yang sebelumnya? Benfica ya? Benfica. Sevilla ya? Belum. Kita menang Sevilla di UCL. Ini UCL apa sih? UCL menang. UCL ya? Oke. Oh iya. Ini gue mau sedikit nambahin nih karena gue tadi ternyata baru tahu juga fun fact-nya kalau misalnya ternyata kipernya Real Betis bukan pakai kiper first choice goalkeeper, tapi adalah kiper pengganti gara-gara cedera. Dan yang dipakai adalah Adrian. Oh, kalau kayak gini dari segi taktik ya Chelsea ya. Karena kipernya adalah kiper pengganti, kita harus memanfaatkan di mana mentalnya ini masih belum terbangun. Jadi kan kayak waduh, gue sebagai kiper pengganti di laga final nih. Kalau yang dipakai di komik Kapten Tsubasa ada di satu chapter di mana Kojiro Yuga itu nendang sekencang-kencangnya di pinggir lapangan. Enggak di pinggir lapangan, di menit-menit awal biar kiper lawan itu udah langsung kena mentalnya. Jadi pokoknya iya dikenain mental pertama dulu, sisanya udah habis tuh kiper karena dia adalah kiper pengganti atau pelapis. Morisaki gitu kan. Itu. Gua nggak tahu juga lupa deh karena itu udah permainan mental kan. Terus juga yang bisa kita lihat ini back-backnya Real Betis tidak setangguh back-backnya Premier League.
Tapi mantan back Premier League. Mantan. Kan karena dia pindah ke Real Betis atau ke liga lain, berarti kan istilahnya yang udah habis masanya atau yang udah kegerus gitu lah. Enggak juga. Nggak dapat tempat. Kalau gue belum habis masanya dia nggak bakal main lagi, Wan. Apa, Han? Maksudnya nggak di preme untuk sekelas Liga Premier League. Tapi dia tahu cara bermainnya Premier League kayak gimana. Dia tahu. Nah, Dan ini gue langsung tinggal- inget lagi backnya Mark Batra. Nah, yang Back kayak ini dong. Arsenal juga. Iya. yang Tapi gue tahunya malah di Barca dia. iya di Barca yang Barca ya? kalah lari sama Oh siapa? iya, ring Barca, Gareth Bale. Iya, Oh, iya, itu Kok Arsenal sih gue. Salah. Nah, berarti kita punya misalnya ada sisi positifnya ya. Seorang Noni Madueke ini punya determinasi lebih tinggi atau lebih percaya diri daripada back lawan karena dia Iya. gila. Gue di Premier League head to headnya lawannya Van Dijk, head to headnya lawannya Murilo, Savic gitu kan. Yang kalau cuman Real Betis, lu harus memanfaatkan momen ini gitu kan. Tolonglah Han, dia pakai cuma, Wan. Apa Han? Apalagi Gua tau gak lu, gua males denger jingnya tuh gak lu. Jingnya dia tuh semua cuma kalah anjir. Susah banget gue. Terakhir dia tuh ngejing tau gak? Kalah. Newcastle, lawan Newcastle ya. Cuma ya sama aja anjir. Nah, terus kalau bisa ya Chelsea juga memanfaatkan mainnya lebih nge-wide gitu. Karena lu tahu kalau misalnya ternyata Hector Bellerin umurnya kan udah 30-an ya. Tapi larinya masih gacor. Rehan. Nah, kalau di head to head sama Pedro Neto, Lo sih harus lihat sih highlightnya dia. Ya Real Betis ketemu sama Madrid ya. Yang Madrid kalah 2-1. Itu Mbappe diuber-uber, Cok. Iya, Beneran. mungkin itu ada benar juga. Cuman gue masih berbangga diri dengan attacker-attackernya Chelsea yang sebelumnya head to headnya adalah lawan defender dari Premier League gitu. Sedangkan yang kita takutin adalah Real Betis kan untuk penyerangannya adalah Isco, Anthony gitu kan. Ya berarti Anthony main di sebelah kanannya Betis. Head to headnya nanti bakal sama Cucurella. Ya kan? Terus ingat juga kalau misalnya defense kita berarti nanti ada Caicedo, tukang intercept ini kan. Ya, terus ya harusnya. Terus juga ada Reece James nih yang memberikan rasa aman dengan balance-nya dia, dengan strength-nya dia gitu kan. Jadi kalau di atas kertas sih seharusnya Chelsea bisa menang, dan walaupun menangnya nanti jelek kayak udah gol cepet 1-0 terus abis itu main Catenaccio atau low block, nggak apa-apa sih. Yang penting menurut gua harus menang gitu. Walaupun kalau misalkan bisa nyiptain lebih dari 1 gol, 2 gol gitu kan, itu bakal senang banget sih. Dan harus kita pikirin lagi, ini kipernya Real Betis adalah Adrian, kiper pelapis gitu. Jadi harus diambil lah itu positifnya. Oke, kira-kira ada lagi yang mau ditambahin? Guys. Nah, untuk pemain kunci dari kedua tim, ada nggak yang lu lihat nih yang harus kita Waspadain. iya di highlight gitu? Ya udah pasti tadi itu kalau dari Betis kan ada Isco, Anthony, sama si Bellerin. Gue lebih sama si ini sih, super subnya tuh si Ayoze Perez. Oh, Gitu. Ayo sih yang dulu di Leicester. Iya, di Newcastle juga pernah. Kalau itu lu harus kalau Leicester itu kalau tadi bilang apa? Leicester lu salah ngomongnya. Apa apa nyebutnya? tuh yang benar? Leicester. Leicester. Itu shout out buat Abang Bagas in the Foxes. Indo. Dia ngoreksi gue. Oh gitu. Leicester. Tapi Leicester. Tapi Ayoze Perez juga jadi pelapis kan di Leicester kan? Iya. Nah itu super subnya. Kalau dari Chelsea ya, gue pengen banget ngelihat Nkunku main lagi sih. Kayaknya nggak mungkin. Ini kalau line up ya, kemungkinan yang dipakai adalah Super line sub, up ya? yang kemarin. Iya tapi super sub karena emang Iya, Wan. gue kayak Godze bisa jadi super sub. Wan, gue lebih pengen liat gue, Wan. Jadi belum siap kayaknya. Nggak, gue rasa sebenarnya Nkunku ini ada permasalahan internal Last Dance, sama The Last Dance. Maresca. Maksud dia pertandingan terakhir Nkunku buat Chelsea ini jadi pertandingan lawan Betis ini Last Dance gitu. Iya Last Karena Dance dia juga dia. masuk list belanja juga sih dia. Iya. Untuk kiper bakal dipakai Robert Sanchez atau Philip Jorgensen. Soalnya di Conference League nih. Sanchez bukan Yeah. soalnya sepanjang pertandingan kemarin kan yang dipakai Philip Jorgensen. Soalnya dia kan Sanchez ini kan
kiper yang maksud gua mentalitinya inilah bagus lah. Tapi kalau dulu kan Philip Jorgensen jadi kipernya Villarreal di La Liga dan ternyata number 1 untuk soal save loh. Iya. Beda, dong. pressure beda Ini dong. kan turnamennya final nih. Aja Oke. Jackson juga ini wing kirinya Villarreal. Iya. Lu mau apa lagi? Pokoknya nanti kita tunggu aja ya. Kalau dari Bang Bibiu gimana nih lihat siapa pemain kunci dari Chelsea ataupun Betis? Tadi kan Betis kan gua udah shout out ya. Buat tadi Wanda bilang kan. Kalau gua pengen lihat ya kalau buat Chelsea ini Palmer sih. Kalau gua bilang sih ada Palmer ini kan gua harap sih ini klimaksnya dia nunjukin lah nih di pertandingan terakhirnya ini. Iya, di big match dia malah semakin menjadi gitu ya. Iya gitu. Setelah yang gue liat kemarin Nottingham, dia udah mulai berkembang lagi, mulai berani ngesut lagi. Ayolah, maksud gua nih Palmer, lo harus tunjukin lah kalau lo tuh punya kualitas lah gitu. Walaupun ya di setengah musim ini menurun ya. Gua harap sih dia bakal comeback lagi sih. Oke. Palmer. Untuk line up kira-kira ada yang mau ngasih prediksi line up? Cukup sih tinggal skor paling ya. Skor aja langsung Karena nih. gue udah gak sabar nih. Menurut skor nih, Bang Bibiu. Real Betis Langsung skor nih, lawan. Wan. Kita nggak mau debat soal line up lagi nih, Wan. Enggak lah. Panjang ya kalau kita debat soal line up ya. Menurut Bang Bibiu, berapa nih skor Betis versus Chelsea? Ya karena gue sukanya over 2-1. 2-1. Wow, kita kegolan berarti ya. Karena gue suka over. Bang Wanda. Chelsea menang adu penalti. Wan enggak Wan. Adu penalti. Gua enggak mau sedih dengan itu, Wan. Tapi Adu kalau penalti. penalti jujur lebih unggul Enak. Chelsea Pulangnya karena langsung kiper dia Adrian. Ketemu subuh jadi pas. Wan itu enggak subuh, Wan. Sumpah. Kita udah pernah penalti sampai habis anjir. Penalti menang itu ini. jam 6 pagi, Wan. Penalti. udah keluar Sarina udah ada bubur ayam. Iya. Pokoknya ntar Udah CF di depan. antara Colwill atau Tosin ntar yang terakhir penentunya. Enggak, gue enggak setuju soal itu. Gue mau 2-1 deh. Kalau dari gue pribadi kayaknya bakal menang 2-0 dan setelah udah ada gol pertama pasti Chelsea bakal main bertahan dan abis itu memanfaatkan counter. Iya. Itu dia. Wan kalau Pep pagi enggak bisa main flare, Wan. Gak bisa. Ingat kata Bang Pagi-pagi Adit, dong, nggak boleh main flare. Ingat. Iya. Ya Bang ya. Kita Bang Adit, flare itu kan udah kita. Iya, budaya kita adalah Kita ngajak lagi nih buat teman-teman jangan lupa nanti ada pertandingan Chelsea versus Real Betis Conference League dan kita bakal ngadain nobar akbar buat teman-teman yang ada di sekitar Jakarta atau yang habis kerja bisa langsung datang ke situ, jangan mikirin udah pulang dulu, nggak usah, langsung ke sana aja. Pasti bakal ada teman-teman yang lain, kamu bisa jajan-jajan dulu, bisa nanti ternyata berkenalan gitu kan. Karena ini event gede setelah final. Kapan terakhir kita final ngadain nobar gede? Terakhir Chelsea di final tuh kan Carabao Cup lawan Liverpool. iya, kalah. 1-0. Kalah kan. Nah, ini yang benar-benar gede dan chance untuk menangnya itu gede banget. Coba dong diajakin nih Bang Bibiu nih, teman-temannya Bang Wanda juga. Buat teman-teman yang di daerah Jakarta, Jabodetabek deh. Jabodetabek. Ya, kalau ada kesempatan main di Jakarta, jangan lupa ikut nobar di Sarinah, lantai 2, Garuda Arena. Itu sih. Iya, info bisa dilihat di Instagramnya Studio Bola ataupun Instagramnya Chelsea. CSI Jakarta dong. Oh iya, CSI Jakarta. CSI Tangsel. .osc. CSI Tangsel. CSI Depok, CSI Tangerang. Ya. Bang Wanda ajakin dong teman-temannya nih buat ikutan nobar nih. Yuk semua nobar bareng Jakarta. Ada. Gimana nih panitia? Gue nggak tahu nih. Bayar dong. Oh bayar. Nanti pokoknya lihat di Instagram ya. Iya, lihat aja ntar. Kita ada buka presale, ada juga OTS. Kalau nggak salah itu ininya. Presale udah tembus 500 tiket masa? Karena bayarnya kan ke Aduh, sorry nggak boleh. Nggak boleh, jangan sombong. Aduh. Pokoknya ini bakal jadi event yang keren banget dan sangat dinanti. Belum tentu juga final berikutnya akan semegah yang sekarang. Sedap. Iya. Karena ini momennya kita habis fix jadi Champions League buat musim depan dan
piala pertama. Nah, itu dia. Oke deh, thank you banget teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe Studio Bola, di like juga, di komen, di share ke teman-teman kamu yang suka Chelsea. Di sini kita pamit dulu. Ada Rehan pamit. Wanda pamit. Bibi pamit. Dadah.